mayoritas perlakuan orang tua terhadap anaknya yang bergender lelaki dan perempuan adalah berbeda. Cara mengasuhnya berbeda, cara mendidiknya berbeda. Misalkan nih, anak perempuan dididik dengan hal-hal yang berbau feminisme, sementara kalau lelaki dididik dengan hal-hal yang strong. Hal ini aku rasakan ketika waktu aku kecil, orang tuaku mendidik dengan mungkin agak terlihat keras gitu ya, mendidiknya. Contoh nih, dulu waktu aku kecil, aku biasanya kan kalau sore itu main bola gitu ya, di lapangan bola. Nah, kalau sore itu biasanya aku ngaji madrasah gitu loh. Nah, orang tuaku biasanya datang ke lapangan dan memanggilku untuk pulang dan berangkat ngaji madrasah. Tetapi memanggilnya itu bukan Dimas, pulang yuk nak, tapi kalau aku bandel nih, gak mau pulang, dia akan mengeluarkan senjatanya. Ini nih misalnya nih, dia akan membawa ini dan akan mengarahkan ini ke. Tetapi berbeda dengan adikku yang perempuan nih, didiknya bukan seperti yang aku rasakan dulu. Orang tuaku mendidik adikku yang perempuan ini jauh lebih lembut. Main kotor-kotoran misalnya. Adek, kotor, jangan gitu ya, nanti ada cacingnya kamu sakit loh. Itulah yang dinamakan ketidaksetaraan gender. Apa itu ketidaksetaraan gender, Din? Ketidaksetaraan gender ini banyak menimpa pada kaum perempuan dibandingkan dengan lelaki. Mengapa demikian? Karena perempuan dianggap lebih lemah, lebih tidak mampu dibandingkan dengan lelaki. Jadi banyak tindakan kekerasan terhadap wanita. Nah, sampai saat ini pun kasus ketidaksetaraan gender dan melibatkan kekerasan pada wanita masih banyak sekali terjadi hingga sekarang. Kasus kekerasan perempuan di Indonesia karena adanya ketidaksetaraan gender setiap tahunnya ternyata melonjak. Nah, kalau aku lihat data ini meningkat karena ada banyak faktornya sih. Satu hal faktor yang utama adalah karena di gender perempuan tidak berani speak up, telah menjadi korban kekerasan. Hal itu karena mungkin dari sisi perempuan itu sebagai aib, atau mungkin karena sudah speak up tapi tidak ada tindakan yang berarti gitu ya. Mungkin juga kurang adanya edukasi di masyarakat tentang ketidaksetaraan gender ini. Dari Komnas HAM mempublish bahwa data terbesar dari kekerasan terhadap perempuan adalah menyerang pada hal fisik. Wow. Ternyata ketidaksetaraan gender ini juga banyak terjadi di lingkungan pekerjaan. Nah, mekanik ini kan megang beberapa mesin-mesin si penjahit kan, operator ini. Jadi setiap ke mesin nih, ada yang dicolek PT-nya, ada yang dicolek pantatnya, seenaknya aja. Itu biasa aja. Apalagi kalau ketemunya yang latah. Itu di PT ku ada. Dia montok. Dia tuh sering didatangin mekanik. Sampai-sampai kalau tadi kan jatuhin obeng, mekaniknya yang ambil. Kalau di tempatku enggak, malah yang anak jahitnya itu suruh ngambil biar kelihatan teteknya gitu. Pas aku diem, dia jalan, dia bangun dari tempat duduknya, dia ngunci pintu. Astaga. Dia ngunci pintu di situ. Dan pas aku mau cabut, dia bekap aku. Di situ di dalam ruangan itu tuh ada bangku panjang. Terus aku diseret ke bangku itu dan terjadilah sebuah pemerkosaan. Wow. Kaum lelaki mayoritas memiliki gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Padahal mungkin ada banyak perempuan yang memiliki kualitas kerja yang hampir setara dengan laki-laki, bahkan lebih skill dari seorang lelaki. Hal kedua, profesi seorang wanita nih identik dengan hal-hal yang lebih ringan gitu, lebih bersih. Misalkan kerja di kantoran, akuntansi, di bank, di manajemen. Kaum lelaki identik ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih strong gitu ya. Misalkan kerja di bengkel, teknik mesin, otomotif,
di pabrik. Nah, tapi meskipun begitu, kaum lelaki porsinya lebih banyak memungkinkan bekerja di bidang yang perempuan kerjakan. Sementara kaum perempuan lebih sedikit persentasinya untuk bisa bekerja di bidang laki-laki. Oke, tenang. Tidak setaraan gender ini juga ada kok korbannya yang menimpa lelaki. Contoh kecil, kaum wanita itu bisa menggunakan pakaian yang dipakai oleh lelaki. Cewek bisa pakai kaos, jeans, cewek bisa pakai sarung, cewek bisa pakai kemeja. Sementara kaum lelaki itu tidak etis gitu ya, terkesan tidak boleh memakai yang dipakai perempuan. Misalkan cowok memakai rok, cowok memakai daster, cowok memakai ya you know lah. Nah, ini kan sudah tahun 2021 nih. Zaman teknologi itu sudah sangat maju gitu. Digital juga sangat ya sudah kita nikmati lah betapa hebatnya digital gitu. Harusnya kasus ketidaksetaraan gender ini berkurang gitu ya. Dan seharusnya kita juga sudah mulai sadar gitu tentang adanya ketidaksetaraan gender ini. Kedepannya nih mungkin akan terciptanya gitu ya, banyak tercipta hal-hal terobosan baru dan muncullah yang namanya kesetaraan gender. Feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality. You have to be aggressive in order to be accepted. Women won't feel compelled to be submissive. If men don't have to control, women won't have to be controlled. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. I am inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Thank you very, very much. Mungkin nih, misalkan kamu mendapatkan perlakuan tidak setaraan gender atau kekerasan dalam gender nih, kaum perempuan nih sering terjadi kekerasan gender nih, kamu bisa melapor ke websitenya Komnas HAM Perempuan, yakni di www.komnasperempuan.go.id. Ya, oke, kalau misalkan kamu ribet untuk mencari websitenya, untuk mengirim email di Komnas HAM Perempuan, paling tidak kamu berani speak up, kamu berani bercerita ke lingkungan keluargamu, berani bercerita ke orang tuamu, kamu berani bercerita ke teman-temanmu. Atau mungkin di zaman digital sekarang, sosial media sudah sangat besar gitu ya, kamu bisa kok cerita mempublishnya di sosial media kamu gitu loh. Sudah saatnya kita berani untuk speak up tentang apa yang kita rasa gitu ya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan gitu ya. Mungkin ada informasi yang aku berikan kurang tepat, mungkin ada data-data yang kurang tepat aku berikan. Kamu boleh mengkritikku. Goodbye. Ore, Tinggal katanya. tuh bisa. Ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender adalah ketidakadilan dengan membedakan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan jenis kelamin atau atribut biologisnya. Kesetaraan gender merupakan sebuah keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab, kebebasan, dan kesempatan yang sama. Walau demikian, perempuan dan laki-laki memiliki kodrat yang berbeda, tapi keduanya tetap memiliki martabat dan hak yang sama sebagai manusia. Kesetaraan gender harus dicapai agar perempuan maupun laki-laki dapat bebas berekspresi tanpa dinilai dari jenis kelaminnya. Namun, saat ini seringkali perempuan dinilai oleh tindakan yang mereka lakukan dan laki-laki dinilai lewat perasaan yang mereka rasakan. Apa itu feminisme?
Feminisme ialah gerakan bersama untuk mendorong dan membuka hak serta peluang wanita dan pria yang setara. Banyak orang mengira bahwa feminisme hanya berpihak pada wanita. Sebenarnya, gerakan feminisme ini mendukung kedua jenis kelamin untuk mendapat kesetaraan. Gerakan feminisme dimulai secara resmi di Konvensi Seneca Falls pada tahun 1848, di mana 300 pria dan wanita bersatu untuk memperjuangkan kesetaraan. Alhasil, Elizabeth Cady Stanton berhasil menyusun deklarasi Seneca Falls yang menguraikan ideologi dan strategi politik gerakan baru. Apa itu standar ganda? Standar ganda adalah ukuran moral dengan membuat penilaian terhadap subjek yang berbeda tergantung dengan aspek-aspek tertentu. Secara khusus, standar ganda biasanya muncul ketika seseorang memberikan konsekuensi atau apresiasi yang berbeda dari tindakan yang sama, berdasarkan dari jenis kelamin yang berbeda. Contohnya, dalam kasus kekerasan seksual di mana kebanyakan wanita akan selalu diasumsikan sebagai korban, padahal laki-laki juga bisa menjadi korban. Gerakan pencapaian kesetaraan gender saat ini tidak perlu dimulai dari nol, karena usaha pencapaian kesetaraan gender bukanlah masalah yang baru. Oleh karena itu, yang menjadi tugas kita sekarang adalah mengembangkan dan menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan agar tindakan-tindakan yang mengesampingkan kesetaraan gender tidak terus merajalela. Jika kamu membaca postingan ini, artinya kamu sudah tertarik dan memiliki kesempatan khusus akan informasi mengenai ketidaksetaraan yang selama ini terjadi. Sayangnya, belum semua orang memiliki ketertarikan dan kesempatan yang sama denganmu, sehingga perlu ada jangkauan tangan yang lebih luas agar informasi ini dapat dicerna oleh seluruh anggota kalangan masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan dari diri sendiri? Pertama, lakukan riset dan pelajari isu-isu mengenai hal ini. Kedua, bukalah pengetahuanmu, jangan pernah merasa puas akan pengetahuanmu. Ketiga, bantu meningkatkan kesadaran, dimulai dari orang-orang terdekat hingga halayak ramai. Keempat, jika ingin melangkah lebih jauh lagi, bergabunglah dengan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang ini. Dan terakhir, ikut turun ke jalan dalam rangka protes pun bisa dilaksanakan, asal tidak berlebihan atau tidak menyesatkan. Ditambah lagi, dengan adanya kenaikan dalam penggunaan internet dan mudahnya akses ke dunia maya, seharusnya sudah banyak hal yang kita bisa lakukan untuk turut membantu penyebaran kesadaran ini. Perlu diketahui bahwa masih ada orang-orang yang berpikir secara tertutup dan konvensional, sehingga belum tentu semua respon yang kamu terima akan baik pula. Asal kamu memiliki tekad yang besar untuk membantu, pasti akan ada hasil memuaskan pula yang kamu peroleh. Jangan bersikap reaktif. Gerakan-gerakan yang selama ini sudah ada. Pertama, Women's March. Kedua, Hari Kartini, Persatuan Wanita Republik Indonesia. Dan terakhir ada Kongres Wanita Indonesia, suatu kumpulan aktif yang terdiri atas organisasi-organisasi pemberdayaan wanita di Indonesia. Saat ini, KOANI menjadi napas dan motivasi berbagai kelompok pergerakan hak-hak wanita modern. Contoh-contoh praktik ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang perempuan, ketidaksetaraan gender yang terjadi kepada perempuan cenderung mengenai bagaimana seorang perempuan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat akan tindakan seorang perempuan. Sejak dulu, masyarakat sudah memiliki pandangan tertentu terhadap perempuan akan tindak lakunya sehari-hari, seperti diharuskan melakukan pekerjaan rumah secara lebih dibanding laki-laki. Sedangkan pekerjaan rumah merupakan life skill yang tidak hanya dibutuhkan oleh seorang perempuan, melainkan seharusnya dimiliki oleh semua orang tanpa tergantung identitas seksualnya. Kedua, penilaian ekstra secara fisik di mana perempuan dianggap masuk dalam standar kecantikan tertentu. Sedangkan dari sudut pandang pria, ketidaksetaraan gender yang terjadi kepada pria cenderung mengenai bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka yang bisa jadi menurut masyarakat atau orang-orang di sekitar mereka tidak seharusnya dilakukan pria, atau disebut tidak jantan atau terlalu feminim, seperti pria tidak boleh menangis. Menangis adalah suatu hal yang dianggap feminim, meskipun sebenarnya semua manusia diciptakan untuk bisa menangis tanpa peduli identitas seksualnya, dan pria diharapkan harus selalu kuat dan menjadi tulang punggung keluarga nantinya. Nama saya Ahmad Budi Santoso. Pekerjaan saya sebagai ASN di Kemenko PMK. Kenapa saya naik sepeda? Karena saya senang naik sepeda. Bisa buat olahraga dan juga ke kantor juga bisa menghindari macet.
Dan juga alasan saya naik sepeda itu karena nggak menambah polusi di jalan ya. Trek ini adalah salah satu trek tersulit dalam pendakian Gunung Kerinci, yaitu trek menuju Tugu Yuda, di mana di trek ini memiliki kemiringan 60 derajat. Di awal pendakian aku sempat kesulitan dan aku harus merangkak untuk melanjutkan pendakian. Tapi itu tidak mematahkan semangatku, karena bagiku, kalau kita tidak bisa berlari, kita masih bisa berjalan. Kalau kita tidak bisa berjalan, kita masih bisa merangkak. Intinya, terus berusaha, karena Tuhan selalu menyiapkan jalan terbaik untuk hamba-hambanya yang mau berusaha. Tetap semangat ya teman-teman. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Betul? Hidup memang tidak semudah membalikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak. Dia lagi yang bikin tambah saya.